penyelesaian pembayaran uang pengganti atas nama terpidana Adelis dalam perkara tindak pidana korupsi yang mana pada hari ini tanggal 3 September 2025 berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 68K garing Pitsus dari 2008 tanggal 31 Juli 2008, yang mana pokok perkara nanti sama-sama kita akan mendengarkan penjelasan maupun arahan dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang mana waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu. Pak Asbinsus, Pak Kajari, Pak Kasipenkum, dan tentu jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan. Beristimewa buat rekan-rekan media dari berbagai kalangan yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, terima kasih untuk kehadirannya sesuai dengan undangan kami. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari pencerahan dalam konteks penegakan hukum ke depan. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 68K garing Pit.Sus/garing 2008, jadi sudah sangat lama ya. Tanggal 31 Juli 2008 yang pada pokoknya menyatakan satu, terdakwa Adelis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana kehutanan secara bersama-sama dan berlanjut. Yang kedua, menghukum yang bersangkutan oleh karena itu dengan pidana penjara 10 tahun dan membayar denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Yang ketiga, menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar 119.802.393.040 rupiah dan 2.938.556.24 dolar US Amerika. Rekan-rekan sekalian, bahwa atas putusan tersebut, ya, jaksa selaku eksekutor telah melakukan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 270 KUHP, junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan jaksa melakukan eksekusi terhadap uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Perlu kami sampaikan juga bahwa terpidana Adelis telah menjalani pidana pokok dan telah mulai menjalani pidana subsidiar sejak tanggal 7 April 2025 berdasarkan daftar lampiran keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor PAS 553 dan seterusnya, bahwa terpidana Adelis telah menjalani pidana subsidiar uang pengganti sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 2 September. Jadi sampai dengan kemarin. Ya. Artinya yang bersangkutan telah menjalani pidana subsidiar dari pembayaran uang pengganti. Ya, supaya sama-sama kita pahami. Sehingga total pidana subsidiar yang sudah dijalani adalah 149 hari. Dari 7 April sampai 2 September, sehingga total uang pengganti yang oleh yang bersangkutan, ya, kalau kita lihat dari perhitungan yang dilakukan, sehingga uang pengganti sebesar 105.850.244.282 rupiah ditambah dengan 2,9 juta US yang kami bacakan tadi, ya. Dari seluruh proses dan perhitungan uang pengganti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa pada tanggal 2 September 2025 kemarin tepatnya, ya, terpidana Adelis telah melunasi atau membayar uang pengganti sebanyak 105.244.282,4 rupiah ditambah 2.938.556,4
US dollar, ya, jadi 2,9 juta US dollar. Dan yang bersangkutan telah membayar kepada jaksa eksekutor melalui Bank BRI. Ini menjadi penegasan bagi rekan-rekan media supaya jelas, ya, kita tidak melakukan transaksi langsung, ya, tapi yang bersangkutan melalui keluarganya melakukan pembayaran melalui bank. Bahwa sesuai kewenangan jaksa selaku eksekutor, maka dengan disetorkannya pembayaran uang pengganti dimaksud, jaksa pada Kejaksaan Negeri Medan akan melakukan penyetoran ke kas negara, ya, sebagai penerimaan negara bukan pajak Kejaksaan Republik Indonesia. Karena sifatnya perlu kami sampaikan, uang ini bukan lagi menjadi uang titipan, karena proses hukumnya sudah inkrah, bukan ini dan sudah dilaksanakan, dan ini bentuk pembayaran pelunasan terhadap uang pengganti, maka status terhadap uang ini segera akan disetorkan ke kas negara menjadi penerimaan negara bukan pajak Kejaksaan Republik Indonesia. Dan hari ini itu sedang berproses, ya. Jadi jaksa melalui Kejari Medan, Pak Kajari hari ini sini dan tim sekarang sedang melakukan pengurusan itu. Rekan-rekan media, maka penyelesaian atau pembayaran uang pengganti ini menunjukkan keseriusan kami, komitmen kami bahwa bagaimana upaya-upaya pemulihan kerugian keuangan negara akan kami lakukan terus dalam konteks penegakan hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi kita jangan hanya menghukum orang, ya, tetapi juga secara linear bagaimana upaya pengembalian terhadap kerugian keuangan negara. Hal yang lain yang perlu kami tegaskan juga bahwa kami melakukan press release terkait dengan uang sebanyak ini semata-mata bukan, ya, untuk pencitraan diri, itu harus kita tegaskan. Tetapi ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai aparat penegak hukum. Ada akuntabilitas publik yang harus kami sampaikan secara terbuka ke masyarakat, supaya masyarakat juga mengikuti bagaimana perkembangan dari penegakan hukum itu sendiri. Jadi ini sebagai bagian dari prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas publik dari aparat penegak hukum kepada masyarakat melalui rekan-rekan media, maka hal ini kami lakukan. Dan tentu dengan peristiwa ini kita harapkan akan ada pembelajaran, ada edukasi, ada efek jerah juga, ya, bagi siapa saja yang mencoba melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Saya kira itu penjelasan singkat dari kami. Semoga ini menjadi momentum baik bagi Sumatera Utara, bagi kita dalam rangka bagaimana menegakkan hukum khususnya tindak pidana korupsi yang lebih baik ke depan. Dan saya juga berterima kasih kepada masyarakat dan khususnya kepada rekan-rekan media yang telah terus memberikan dukungan kepada kami, kepada institusi jaksa yang terus bergerak dengan lebih baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. PNBP ini masuk ke kas negara, ya. Ini masuk ke kas negara karena nanti dihitung bahwa ini menjadi PNBP-nya Kejaksaan Republik Indonesia, ya. Bahwa penyetorannya adalah nanti dilihat dari mana lokusnya. Tentu lokusnya ada di Sumatera Utara, karena selama ini yang menangani adalah Kejaksaan Negeri Medan, maka ini akan menjadi laporan. Tetapi esensinya bahwa penerimaan negara bukan pajak ini adalah penerimaan yang diperoleh oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang akan disetorkan ke rekening kas negara. Oke, ya. Bahwa berdasarkan hukum acara yang ada, ya, putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Satu. Yang kedua, putusan Mahkamah Agung tidak akan menghalangi terhadap upaya eksekusi manakala pihak-pihak mengajukan peninjauan kembali, ya. Jadi sekiranya pun ada pihak-pihak yang mengajukan peninjauan kembali, maka dengan putusan Mahkamah Agung tidak menghalangi dilakukan eksekusi. Bahwa kami berpedoman kepada putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan itulah yang kita lakukan, baik terhadap eksekusi terhadap pidana barat, eksekusi terhadap denda, eksekusi terhadap ongkos perkara, barang bukti, dan terakhir ini eksekusi terhadap uang pengganti, ya. Karena ini sudah merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Saya kira begitu. Sekali lagi
Silakan.